Seruput kopi dulu Lar. Hari ini kita bahas isu yang membuat banyak orang terkejut. Angka 200 helikopter yang disebutkan dalam visi penguatan pertahanan Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan angka kecil, melainkan sinyal besar. 1. Asal mula isu 200 helikopter. Angka 200 unit helikopter muncul dari visi modernisasi pertahanan jangka panjang yang menekankan mobilitas tinggi, respons cepat, operasi gabungan lintas matra bukan berarti dibeli sekaligus, melainkan roadmap jangka panjang untuk TNI, TNI AL, TNI O, bahkan dukungan non-tempur seperti BNPB dan logistik nasional. Tuh, kenapa helikopter? Bukan jet tempur. Helikopter memiliki keunggulan yang tidak dimiliki jet tempur. Bisa mendarat di hutan, gunung, dan pulau kecil. Cocok untuk perang asimetris. Sangat efektif untuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam konflik modern, helikopter merupakan tulang punggung mobilitas udara, kunci serangan udara, penghubung logistik di medan sulit. Sri, jenis helikopter apa yang masuk hitungan? Bukan satu jenis saja, untuk 200 unit. Biasanya terbagi menjadi helikopter angkut sedang, seperti kelas H225M Black Hawk digunakan untuk mengangkut pasukan, logistik, dan evakuasi. Helikopter serang, seperti APES, T-129, atau sekelasnya berfungsi untuk dukungan tembakan langsung. Helikopter maritim, tipe SW, pengintai laut, dan pengawal kapal perang. Helikopter multirole, digunakan untuk SAR, tugas medis, VIP, dan penanggulangan bencana. 4. Fokus Prabowo, mobilitas dan kesiapan tempur. Sejak menjabat sebagai Menhan hingga menjadi Presiden, garis besar arahan Prabowo jelas, TNI harus bisa bergerak cepat, tidak boleh tergantung pada satu pangkalan saja, siap menghadapi konflik dari intensitas rendah hingga tinggi. Helikopter memungkinkan pengiriman pasukan kilat, rotasi logistik secara real time, dominasi wilayah terpencil. 5. Produksi lokal dan PT Dirgantara Indonesia. Isu 200 helikopter tidak lepas dari industri dalam negeri, di mana PT Dirgantara Indonesia bisa menjadi pusat untuk perakitan, perawatan, perbaikan, dan modifikasi. Transfer teknologi. Skema yang paling masuk akal adalah pembelian bertahap, produksi berlisensi, offset industri. Artinya, bukan hanya membeli, melainkan membangun ekosistem industri pertahanan. 6. Strategi geopolitik. Tidak tergantung satu negara. Dengan jumlah besar, Indonesia tidak akan bergantung pada satu vendor saja, melainkan akan mengambil dari berbagai sumber seperti Barat, Turki, negara Asia lainnya. Hal ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif, upaya menghindari embargo, fleksibilitas dalam mendapatkan suku cadang saat terjadi konflik. 7. Realistis atau terlalu ambisius? Apakah 200 helikopter terdengar terlalu berlebihan? Bagi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, wilayah dengan zona rawan konflik, risiko bencana yang tinggi, angka tersebut justru masuk akal jika diwujudkan dengan cara dibagi dalam jangka waktu 20-25 tahun, dilaksanakan secara bertahap, digunakan untuk berbagai peran. 8. Dampak ke kawasan. Jika roadmap ini berjalan dengan baik, Indonesia akan menjadi kekuatan helikopter terbesar di Asia Tenggara. Daya tangkal negara akan meningkat secara drastis. Operasi gabungan antar TNI akan jauh lebih matang. Penutup, isu 200 helikopter di era Prabowo bukan sekadar tentang belanja senjata semata. Ini berkaitan dengan cara berperang di masa depan, mobilitas nasional, kemandirian pertahanan. Jika benar-benar direalisasikan, peta kekuatan di kawasan akan berubah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil menikmati kopinya ya.